Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Tuhan, siap. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini ada yang tidak hadir teman-temannya? Hadir semua Pak. Oh nihil ya? Iya. Baik. Untuk sekretaris ya silakan diabsen teman-temannya ya. Kita masuk ke pembelajaran materi baru hari ini. Ya, kita akan mereview sedikit tentang materi yang sebelumnya kita bahas. Ya mungkin ada yang masih ingat materi seminggu lalu tentang apa? Tentang relasi dan fungsi Pak. Ya, tentang relasi dan fungsi. Mungkin ada yang ingin bercerita sedikit mengenai apa itu relasi dan fungsi. Pak. Oh, Kamel, bagus. Relasi adalah hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan yaitu berdomain. Dan fungsi adalah relasi yang memasarkan tiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Gimana teman-temannya? Benar ya pengertian relasi dan fungsi yang disampaikan oleh Kornel? Benar. Selanjutnya ya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Ya kalian dapat mengetahui persamaan garis lurus. Nah, kemudian dari mempelajari materi persamaan garis lurus, ya diharapkan kalian dapat menggambar ya grafik dari persamaan garis lurus. Lalu bisa menyelesaikan berbagai permasalahan ya terkait materi persamaan garis lurus. Mengetes konsentrasi dan kesemangatan dari anak-anak semua ya. Siap ya? Ya seperti biasanya. Yes. Duduknya agak dirapikan sedikit ya. Ya. Yuk, satu pramuka satu kali. Satu dua kali. Dua kali aja, bukan pramuka. Berarti belum konsentrasi ya. Tepuk satu kali, tiga kali, dua kali. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi persamaan garis lurus. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang persamaan garis lurus, ya alangkah baiknya kita sudah mengetahui konsep dari koordinat kartesius. Apa sih maksud koordinat kartesius? Lalu apa sih manfaat dan hubungannya dengan persamaan garis lurus? Mungkin ada yang berpendapat apa itu koordinat kartesius? Yes, Pandi? Nggak tahu. Jadi koordinat kartesius itu adalah koordinat yang dipakai dalam menentukan setiap titik ya dalam suatu bidang. Nah, dengan memakai dua bilangan yang biasa kita kenal dengan koordinat x dan koordinat y. Ya. Lalu manfaatnya apa sih? Yaitu koordinat kartesius dapat membantu kita menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Lalu apa hubungannya dengan persamaan garis lurus? Yang mati grafik yang ada di layar. Nah, dari keempat grafik ini, ya, apa yang kalian lihat dan apa kesimpulan dari keempat grafik
ini, khususnya mengenai persamaan garis lurus. Mungkin ada yang berpendapat mengenai keempat grafik ini? Iya, Safira? Dari keempat gambar itu adalah persamaan yang jika digambar akan membentuk gambar garis lurus. Bagaimana teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi benar ya apa yang dikatakan Safira. Jadi persamaan garis lurus ya dilihat dari keempat grafik ini ya, semuanya ya, setiap titik dia ketika dihubungkan dengan titik-titik yang lain dia akan membentuk suatu garis lurus. Ya lihat ya. Ini kita akan dapat bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu bentuk umumnya adalah Y sama dengan apa? MX plus C. Ya. Dari konsep ini ya dilihat ada berapa variabel? Satu. Mungkin ada yang bisa menjawab, yang lain? Tiga. Ada yang lain? Satu Pak, saya yakin. Dengan dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. Nah, dari kedua variabel ini, kira-kira dia memiliki pangkat atau tidak? Ya Pak. Tidak. Memiliki pangkat atau tidak? Tidak. Tidak Pak. Memiliki pangkat. Variabel Y dan variabel X ini memiliki pangkat, yaitu berpangkat satu. Berarti ya variabel Y dan variabel X ini memiliki pangkat, yaitu pangkatnya 1. Lalu M ya, M di sini menunjukkan apa? Gradien. Apa itu gradien? Gradien apa? Kemiringan pada suatu garis ya. Gradien atau kemiringan. Lalu C ya, C adalah konstanta. Baik. Jadi dari bentuk umum persamaan garis lurus ya, didapat kesimpulan bahwa persamaan garis lurus adalah ya, persamaan yang jika digambarkan dalam suatu grafik ia akan membentuk suatu garis lurus. Ya benar ya yang dinyatakan Safira tadi. Kemudian persamaan garis lurus juga memiliki fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu. Dicatat ya materi yang ada di depan supaya tidak lupa apa yang telah disampaikan. Kalau sudah selesai mencatatnya ya, Bapak sedikit menjelaskan lagi tentang ini. Jadi persamaan garis lurus itu banyak sekali macamnya ya, banyak sekali bentuk dan jenisnya. Ya, salah satunya yang persamaan yang pertama, Y sama dengan min 3x plus 6. Min 3 ini menunjukkan apa? Gradien atau M. Nah, kemudian plus 6 menunjukkan C. C. Bentuk persamaan dari grafik dari garis lurus itu tidak hanya seperti ini. Ya boleh juga 3Y sama dengan X min 5. Atau kita kumpulkan ke kiri semua menjadi 2Y plus X min 5 sama dengan 0. Nah, jadi intinya kalau kita berbicara mengenai persamaan garis lurus itu variabel Y ya, variabel Y dan variabel X ini harus berpangkat 1. Lalu kalau pangkatnya bukan 1 bagaimana Pak? Kalau pangkatnya bukan 1 berarti bukan termasuk persamaan garis lurus. Baik, sampai sini paham ya? Pak. Ya, bagaimana bilang? Jadi gambar grafiknya gimana?
kita lihat contohnya ya. Gambarlah grafik Y sama dengan negatif setengah X dikurang 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita cari sumbu X-nya dulu. Lihat, titik potong sumbu X untuk Y sama dengan 0. Ya. Jadi kita substitusikan untuk Y sama dengan 0. Ya. Maka didapat Y sama dengan min setengah X dikurang 1, kemudian Y-nya disubstitusikan ke 0. Jadi persamaannya itu ya 0 sama dengan min setengah X dikurang 1. Ya, sehingga didapat persamaan X-nya adalah min 2. Baik, selanjutnya ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong pada sumbu Y untuk X-nya sama dengan 0. Ya, persamaannya ini Y min setengah X dikurang 1. X-nya kan 0, maka substitusikan 0 ke persamaan. Kemudian disederhanakan sehingga dapat persamaan Y sama dengan negatif 1. Jadi didapat titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 1. Nah, yang ketiga, kita lihat grafiknya. X-nya tadi didapat min 2, min 2 berarti di sini ya, bagian kiri negatif. Kemudian min 2,0 berarti titiknya di sini. Kemudian sumbu Y-nya ya, 0, negatif 1. 0, X-nya 0, Y-nya negatif 1. Kemudian di sini ya, kita gunakan titik bantu. Ya, titik bantu. Tujuannya apa titik bantu? Untuk mempermudah dalam menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, kita misalkan X-nya itu 2. Ya, kita misalkan X-nya 2, maka didapat ya, Y-nya min 2. Dan setelah dapat titik potongnya, baru kita garis. Ya, kita tarik garis sehingga jadilah persamaan garis lurus. Bagaimana sampai sini paham? Paham ya. Selanjutnya latihan, ada yang bisa mengerjakan soal ini? Yang bisa mengerjakan soal ini akan Bapak beri poin tambahan. Saya Pak. Silakan Jeffrey. Kita lihat ya penyelesaiannya. Ya, langkah yang pertama kita menentukan sumbu titik potong pada sumbu X ya, untuk Y sama dengan 0. Dilihat Y-nya 0, 3X min 6 ya. X-nya benar ya, didapat 2. Jadi titik potongnya 2,0. Untuk sumbu Y-nya benar atau salah? Benar ya, Y-nya didapat negatif 6. Kita lihat grafiknya. Grafiknya seperti ini, benar atau salah? Benar ya. Jadi grafiknya miring ke kanan. Namun jika nanti kita mencari gradiennya, ya maka gradiennya akan bernilai positif ya. Benar. Untuk sampai sini sudah paham semua? Paham ya? Karena benar kita beri A+ untuk Jeffrey. Belum Bapak tutup, mungkin ada yang ingin berpendapat mengenai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Pak. Ya, Fani. Menurut saya kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambar akan membentuk gambar garis lurus. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai persamaan garis lurus. Kemudian lalu ada beberapa rumus mengenai persamaan garis lurus. Ya sama seperti yang disampaikan oleh
sebagai tugas rumah nomor 1 sampai nomor 5 aja, Pak. 5 aja ya? Iya, Pak. Banyak-banyak ya. Banyak. Nomor 1 sampai nomor 5 minggu depan dikum. Bapak harap mengerjakannya jujur ya. Jika mengerjakan sendiri diberi kode S, jika mengerjakan bareng-bareng diberi kode B.